Akhir pekan tiba, waktunya kita mancing. Tim Mancing Mania Strike Back kembali menyambangi ganasnya Laut Kolaka Utara. Pada trip kali ini, frekuensi strike sangat ramai. Ikan-ikan karang dan spesies laut dalam sukses didapat para peserta battle fishing. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Yuk ikuti terus perjalanan tim Mancing Mania Strike Back. Mantap! Mantap. Tepat pukul 6 pagi, kedua tim yang bertanding sudah siap lepas sandar dari dermaga mancing Kota Lasusua, Kolaka Utara. Strike Back Mania, kali ini battle fishing terbagi dalam dua kelompok. Ada tim Coto dan tim nelayan lokal. Kedua tim diisi oleh angler-angler dengan jam laut yang sudah tinggi. Kedua tim sangat optimis bisa memenangkan battle fishing dan mengangkat trofi dari Mancing Mania Strike Back kali ini. Spot pertama berjarak tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 1 jam perjalanan dari dermaga. Ya, tiba di spot, kedua tim langsung menurunkan umpannya. Ya, halo Sobat Angler, ini sekarang kita baru sampai spot dan saya nih ikut kapal tim nelayan nih. Ini dangkal ya Bang ini? Dangkal lah. Berapa meter? Sekitar 80-an. 80 meter. Ini spotnya dangkal nih, mungkin nanti mau coba teknik sintak ya, teknik tradisional sini. Nah, terus ini cuaca hari ini juga cukup enak nih, teduh. Bagus cuaca nih Bang ya, hitungannya. Jadi moga-moga kita bisa dapat jumlah strike yang banyak nih. Dari tim Coto, persiapan mereka kali ini sangat matang. Turun dengan kekuatan penuh, alat pancing dan umpan kelas medium ke atas siap menaklukkan ikan-ikan monster di spot Kolaka Utara. Tim Coto sangat yakin umpan metal jig berbobot 300 gram akan laris manis disantap ikan-ikan besar. Nah, apa saya bilang? Tim Coto strike! Strike! Ya, Sumardi langsung ambil posisi bertahan. Ayo Mas Bro, ikan perdana wajib naik kapal nih. Angler kawakan yang satu ini tak mau menyia-nyiakan peluang. Ikan dia paksa naik ke permukaan. Disusul dengan Munir, double strike. Double strike! Yos. Wow, seisi kapal mendadak hening menantikan ikan naik ke permukaan. Kegigihan Sumardi berhasil menaklukkan seekor mata bongsang atau biasa juga disebut Sikel Fomfret, salah satu spesies penghuni laut dalam Kolaka Utara. Predator satu ini hidup di kedalaman 70 hingga 500 meter di bawah permukaan laut. Bola matanya yang besar menandakan spesies senang mendiami laut dalam dengan intensitas cahaya minim. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Dari belakang kapal, Munir juga finish dengan perolehan seekor mata bongsang yang sedikit lebih besar. Wow, Munir hampir saja kehilangan ikan setelah mata kailnya sempat terlepas. Mantap Mas Bro, gak kaleng-kaleng ikannya. Hampir tadi mocil tadi yang namanya rezeki Mas. Tuh. Skor 2-0 langsung membuat tim Coto unggul sementara ini. Mancing Mania Strike Back mantap. Waduh, itu kapalnya tim Coto. Strike lagi tuh. Strike lagi mereka, padahal spotnya cuma sebelah-sebelah nih, kita spotnya sama. Tapi mereka strike mulu nih. Kita nggak strike-strike gimana nih Bang? Semangat Pak. Ayo semangat-semangat tim nelayan. Aduh, semangat. Ikan apa itu? Bongsang katanya Pak. Mata bongsang. Mata bongsang dapat 2 ekor tuh, baru naikin mata bongsang. Ini moga-moga kita juga dapat strike mata bongsang. Setelah penantian panjang, umpan saya akhirnya dapat respon. Strike! Strike! Tarikan ikan terasa cukup berat. Ikan apakah gerangan yang sedang saya hadapi?
Mari kita nikmati dulu pertarungan ikan di pagi hari yang cerah ini, Strikeback Mania. Perlahan tapi pasti, ikan mulai naik ke permukaan. Wow, seekor kerapu sunu. Ini ikan favorit saya. Kerapu sunu. Ya, ini. Mantap. Si cantik merah ini terkenal dengan tekstur dagingnya yang lembut dan enak. Pantas jika harganya di pasaran lumayan tinggi. Perlahan tapi pasti, tim nelayan mulai bisa mengimbangi pertempuran. Skor berubah menjadi 2-1. Mancing Mania Strikeback, mantap. Tim Coto berhasil menjaga interval skor. Sumardi kembali unjuk gigi. Fish on! Laga-laganya angler kawakan yang satu ini bakal keluar sebagai man of the match. Contohnya makan contoh. Ayo tim nelayan mana? Ayo. Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Umpan Sumardi dihajar predator laut dalam. Umpan mendapat respon di kedalaman 300 meter. Fight cukup alot dan menguras tenaga. Setelah 40 menit yang melelahkan, Sumardi akhirnya berhasil mengalahkan ikan. Wow, selamat Mas Bro. Skor bertambah jadi 3-1 untuk keunggulan tim Coto. Lagi-lagi spesies mata bongsang. Lihatlah penampakan monster laut dalam yang satu ini. Warnanya yang metalik dan sisi kulit yang kasar menambah kesan sangar ikan ini. Mancing Mania Strikeback, mantap. Oh ya Mas Bro, buat yang penasaran, siapakah para peserta battle fishing kali ini? Kita flashback sejenak. Awal mula pertemuan saya dengan para peserta battle fishing ada di sebuah warung coto di Kolaka Utara nih, Strikeback Mania. Coto Makassar adalah salah satu kuliner favorit saya jika berkunjung ke bumi Sulawesi. Pak, mau pesan Pak? Pesan apa Ki Pak? Pesan coto 1, Coto 1, sama teh panas Pak. teh panas. Ya. Sabar Pak ya. Pak, pesan coto 1. Coto janda, jantung daging. Bagaimana yang kemarin? Ya, nanti dibayar. Nanti habis jual ikan. Pokoknya tidak bisa sebelum dibayar yang kemarin. Pak, udah nggak apa-apa Pak. Ini porsinya abang ini saya yang bayar kali ini. Cuman emang ikan lagi musim ini bang di sini di laut. Banyak ikan di sini. Gimana nih kalau kita mancing aja nih supaya hasilnya kalau emang beneran banyak biar bisa buat bayar utang nih bang. Waduh, ternyata perkara utang piutang nih. Masalah yang cukup pelik. Gimana Pak? Boleh, siapa takut, saya juga pemancing. Kalau Bapak menang, berarti utang yang kemarin nggak usah bayar. Oke. Jadi kalau Bapak kalah, cuci piring. Oke. Battle fishing masih berlanjut. Menjelang siang frekuensi di spot pertama mulai berkurang. Kedua tim memutuskan pindah spot sekitar 15 mil ke arah utara. Di spot ini, target utamanya adalah ikan-ikan karang seperti kurisi, kerapu, selar, dan keluarga sweet lips. Tim nelayan langsung mengeluarkan jurus andalannya, yakni metode mancing sintak. Terus ini fungsinya apa nih bang? Ini daun kelapa sama batu ini. Fungsinya dipakai sebagai pengantar umpan ke bawah. Karena ini kan tidak pakai pemberat, jadi pemberatnya batu ini. Batu ini dengan daun kelapa. Kelapanya sudah kita ikat, kemudian kita ikatkan di batu. Oh. Dikasih umpan juga bang? Oh, umpannya Yang bulu itu tadi. aja. Ya. Jadi ini umpannya dicantol. Oke. Oh. Jadi ini fungsinya batu ini cuma buat Ngantar umpan doang. antar ini si Dasar. kailnya ke dasar nih. Ini kedalaman berapa ini bang? Sekitar 50. Jadi cuma bisa dipakai kedalaman sekitar ini aja ya? Bisa sampai 70. Sampai 70 meter. Sampai 100 meter bisa? Bisa. Sampai 100 meter masih bisa nih pakai batu. Dan sering dapat ini bang? Batunya sampai dasar. Ya, Sering dapat. selalu. Oke deh, coba kita lihat Ya. nih gimana nih bang cara mainnya.
Zaman dahulu, sebelum kita mengenal alat pancing modern, nenek moyang kita masih mengandalkan teknik mancing tradisional seperti sintak. Caranya cukup mudah, tali pancing diberikan mata kail serta umpan bulu ayam. Untuk menurunkan umpan menuju kedalaman tertentu, maka dibutuhkan pemberat alami seperti batu alam. Batu alam yang dibungkus dengan daun kelapa akan turun menuju dasar laut dan disentak hingga ikatan batunya lepas. Ini merupakan salah satu metode memancing yang cukup kuno, namun masih sering digunakan nelayan tradisional hingga saat ini. Wow, umpan sintak cukup efektif. Puri langsung strike. Ikan menghajar umpan tak jauh dari posisi kapal. Ternyata spesies ikan remora yang didapat Puri. Ini salah satu spesies yang sulit ditangkap. Terbukti bahwa teknik tradisional pun tidak usang dan tetap ampuh untuk mendapatkan strike ikan. Unik banget nih bisa dapat ikan remora nih. Jarang ya bang dapat ikan yang bisa dipancing. Jarang. Nah, ini biasanya ini kepalanya ini biasa untuk menempel sama ikan-ikan besar nih, ikan predator. Dan dia makanannya biasa sisa-sisa dari ikan predator itu. Habis dia makan-makan, remah-remahnya ini dibersihkan sama ikan remora, dimakan sama remora. Ikan semacam ikan parasit, tapi nggak merugikan hostnya dia. Iya. Ini ikan remora, ikan gomi. Gomi di sini. Gomi. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike Mania, spesies ikan remora terkenal sebagai sahabat ikan-ikan besar. Hubungan keduanya merupakan contoh simbiosis komensalisme. Hubungan antar dua spesies yang menguntungkan salah satunya, namun tidak merugikan yang lainnya. Ikan remora hidup dari sisa-sisa makanan ikan hiu besar, penyu, pari manta, hingga paus. Ikan remora sangat ahli menempelkan tubuhnya ke ikan besar. Mereka punya alat hisap di dahinya yang sangat kuat untuk menempel tanpa melukai tubuh inangnya. Saking seringnya menempel dan ikut ikan besar, remora sampai mager menggerakkan ekornya. Ikan ini juga membutuhkan arus yang cukup kuat untuk bisa bernafas lewat insangnya. Di spot laut dalam pertama, kedua tim berhasil menaklukkan ikan-ikan target. Ikan mata bongsang sebagai predator malam pun sangat agresif ketika matahari masih bersinar. Untuk sementara, tim Coto masih memimpin dalam hal perolehan skor. Battle fishing di Laut Kolaka Utara masih belum berakhir Strike Back Mania. Masih ada peluang besar bagi tim nelayan untuk membalikan keadaan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Melihat tim nelayan mulai panen strike, tim Coto tak mau kehilangan akal. Mereka memutuskan mancing dengan beberapa mata kail dalam sekali turun. Terbukti umpan tim Coto langsung laris disambar ikan. Strike! Wow, bukan satu, tapi langsung dua sekaligus. Double hook up, Strike Back Mania. Fight berlangsung singkat, sepertinya ikan karang dangkal. Jadi penasaran, spesies apa gerangan? Wow, Sumardi panen ikan kurisi. Bukan satu, tapi langsung 6 ekor sekaligus. Bukan main angler yang satu ini. Di depan kapal, Maman juga berhasil menaikkan ikan. Lagi-lagi ikan keluarga kurisi yang ia dapat. Langsung 5 ekor sekaligus. Mantap! Selain akurasi, mancing juga butuh teknik dan penguasaan spot yang tepat, sehingga hasil bisa maksimal. Ikan kurisi merupakan penghuni karang sejati. Mereka hidup bergerombol dalam jumlah besar. Ikan ini sangat digemari pecinta kuliner karena rasanya yang lezat dan kandungan proteinnya yang tinggi.
Sumardi dan Maman total mendapatkan 11 ekor dalam sekali strike. Mancing mania, strike back. Mantap. Tim nelayan langsung kena ulti. Berat mas bro. Skor langsung bertambah. Tim Coto melesat jauh dengan perolehan 11 strike-nya. Waduh, tuh tim belah tuh kapalnya tuh. Strike lagi dia. Kacau nih. Ini kita masih belum banyak strike-nya. Sana kayaknya lebih banyak. Ayo tim nelayan, semangat tim nelayan. Mancing mania strike back, mantap. Meski skornya tertinggal jauh, tim saya masih tetap semangat. Tuting strike. Sebagai nelayan yang sudah akrab dengan laut di sini, Tuting menghadapi perlawanan ikan dengan cukup tenang. Widih, ternyata diam-diam Tuting dapat kerapu sunu. Spesies kerapu sunu atau coral trout merupakan penghuni karang dangkal. Ikan ini sangat rakus dan bisa menghajar segala jenis umpan. Tak heran, spesies ini menjadi salah satu target fishing para pemancing laut. Poin bertambah untuk tim nelayan. Cimania strike back, mantap. Pindah ke kapal tim Coto, kali ini Maman sedang on fire. Pemancing kawakan yang satu ini sama sekali tak mengenal lelah. Dengan teknik handline, ia menggulung tali pancing sampai ke permukaan air. Ya, kali ini kembali spesies lain yang berhasil didapat. Seekor ikan selar yang cukup besar. Selar hijau atau biasa disebut ikan komo ini merupakan spesies pelagis. Ikan ini hidup di seluruh perairan tropis di Indo-Pasifik. Mancing mania strike back, mantap. Sepertinya tim saya mulai sulit mengejar ketertinggalan, apalagi hari juga semakin sore. Mari kita menghibur diri dulu Strike Back Mania. Kebetulan saya membawa bekal beberapa durian kolaka yang sangat lezat. Ya, ini udah sore dan ini gimana bang, kita belum dapat ikan target nih yang size-nya kita mau. Ya daripada katanya Bang Kuri nih, daripada ikan yang nggak makan, kita aja yang makan ya. Kita makan durian biar stamina bagus. Iya, barangkali habis makan durian kita mau strike ikan gede nih. Inilah seni memancing di laut lepas. Ikan tidak bisa kita paksa makan umpan. Mending pemancingnya aja yang makan bekal durian lezat dari hutan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan di waktu yang tersisa ini, saya dan tim nelayan bisa mengejar ketertinggalan. Kita kembali ke battle fishing. Kali ini Kuri yang mendapatkan sambaran. Fish on! Teknik mancing Sinta kembali memakan korban. Tali terus digulung. Inilah seni dari teknik handline atau mancing tradisional. Tanpa adanya joran sebagai alat bantu, teknik handline murni menggunakan kekuatan tangan untuk mendapatkan ikan. Ya, Kuri langsung dapat 2 ekor sekaligus. Kali ini spesies Trevally yang ia dapat. Mancing mania strike back, double strike, mantap. Ya, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Umpan saya dapat respons dari kedalaman. Strike! Waduh, sentakan perlahan terasa semakin melemah. Sepertinya ikan berhasil melepaskan diri. Aduh. Baru turun sebentar udah strike tapi muncul. Kita coba lagi. Dari depan kapal, member tim nelayan langsung strike.
Tuting dengan santai menggulung reelnya. Ia khawatir hook up ikan kurang sempurna. Mata kail bisa sewaktu-waktu terlepas dari bibir ikan. Ternyata Tuting sukses membuat ikan menyerah. Seekor Sweet Lips Emperor menambah pundi-pundi strike tim nelayan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sebelum mengumumkan tim pemenang Battle Fishing, kali ini saya akan melakukan tindakan bedah keilmuan untuk spesies ikan remora. Sebagai dokter hewan, saya juga tertarik mencari fakta unik atau info seputar spesies remora ini ya. Kemarin kita dapat ikan remora, atau di sini dibilangnya ikan gomi namanya. Ini cukup jarang nih mancing dapat ikan ini, karena ikan ini bukan ikan predator ya, dia cuma nempel aja di badannya ikan yang besar atau penyu. Bentuknya unik ini adalah di kepalanya ini ada bentukan oval ini yang digunakan untuk menempel sama inangnya nih. Jadi misalkan dia nempel sama ikan hiu, sisa-sisaan mangsanya hiu itu ntar dia makanin, dibersihin sama dia yang makanin. Dan dia juga makanin parasit-parasit yang biasanya nempel di hostnya, di inangnya. Nah, ikan remora ini bisa tumbuh sampai ukuran 110 cm, jadi cukup gede. Ikan ini saking seringnya dia, emang hidupnya dia nempel di badan ikan lain, dia ini ekornya lemah. Jadi dia kalau nggak nempel dia berenangnya susah. Ekornya ini lemah. Ini yang bentukan ovalnya nih, yang menarik banget di ikan remora. Jadi dia ada daya hisapnya. Jadi ntar begitu dia mau nempel, ini kan dia berbuku-buku gitu kan, berruas-ruas. Jadi ngebuka, begitu udah nempel di kulit ikannya dia akan nutup lagi, jepit. Dan ini jepitannya kuat banget. Karena dia juga nempel sama ikan-ikan yang berenang cepat nih, hiu. Dan yang di arus-arus deras, jadi walaupun dia sekenceng apapun arusnya atau ikannya berenang, ini tetap nempel si remora ini. Dan bahkan nih si remora ini juga sering juga nempel di kapal nih. Dan juga masih perdebatan sebenarnya si remora ini dia terhitung parasit atau menguntungkan buat si inangnya. Karena kalau dia nempel sama si ikan ini memperlambat laju renang ikan juga. Jadi ikannya jadi berat. Tapi dia juga ngebersihin parasit-parasit yang ada di badan ikan. Jadi sebenarnya masih perdebatan nih. Simbiosis apa yang terjadi, parasitisme atau saling menguntungkan. Nah ini. Nah walaupun si ikan remora ini sering kita temuin nempel sama ikan lain, tapi ternyata dia juga bisa hidup sendiri nih. Dia sering juga nempel di karang-karang atau batu-batu. Dan dia hidupnya kalau yang nempel di karang di batu dia makan plankton atau ikan-ikan kecil. Nah mungkin nih kemarin yang kita dapat ini termasuk remora yang lagi nempel di karang atau di batu nih, makanya kita bisa dapat ikan ini. Nah, ini juga ikan remora biasanya jadi indikator nih kalau ada ikan remora di bawah, biasanya ada ikan-ikan besar nih di bawah kapal kita. Ya, karena dia nempel sama ikan-ikan gede. Bisa jadi ada hiu nih di bawah kapal. Hari sudah sore, saatnya merapikan piranti dan mengumumkan pemenang Battle Fishing kali ini. Ya teman-teman, ini sekarang saya dan kedua tim udah sampai di darat. Dan ini kita mau penilaian nih, siapa tim yang menang. Ini kayaknya nggak perlu dihitung, jumlah ikannya udah jelas. Tim Coto yang menang nih. Sepertinya jelas sekali, tim Coto menang mutlak atas tim nelayan. Momen tim Coto mendapat strike 11 ikan menjadi kunci kemenangan mereka pada Battle Fishing kali ini. Dan ini sesuai kesepakatan ya, ada hukumannya buat tim yang kalah, buat tim nelayan. Apa hukumannya, Pak? Cuci piring. Cuci piring. Ini karena saya ikut sama tim nelayan nih. Jadi saya ikut bantu cuci piring nih. Selamat untuk tim pemenang. Dan untuk tim yang kalah, jangan berkecil hati Mas Bro.
Hukuman sudah menanti untuk kalian. Menjalani hukuman cuci piring, semua hutang di warung Coto sudah dianggap lunas ya Mas Bro. Strike Mania, battle fishing kedua tim berlangsung cukup alot. Tanpa disangka-sangka, tim Coto juga sangat tangguh memancing di laut. Tim yang berisi angler-angler senior ini berhasil mendapat beberapa ekor spesies karang dan pelagis. Sementara tim saya, dengan mengandalkan teknik mancing tradisional, sukses mendapat beberapa ekor predator karang dan ikan remora. Mancing ke bumi Sulawesi tak lengkap rasanya jika kita tidak mencicipi beberapa kuliner lokal di Kolaka Utara. Kali ini ada seorang lady angler yang akan menemani saya masak kuliner lokal dari Desa Lumbano, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya teman-teman, ini sekarang saya mau masak ikan hasil tangkapan dari kedua tim tadi nih. Cuman karena bapak-bapak tadi udah pada pulang nih, saya ngajak teman saya Ilmi. Ini buat masak nih. Mau dimasak apa nih ikan kurisinya? Kita mau masak ikan parede. Ikan parede. Ikan parede itu diapain tuh? Kita tumis dulu bawangnya, habis itu kita masukkan ikannya. Berhubung udah lapar berat, mending langsung aja kita eksekusi ikannya ya Strike Mania. Beragam bumbu rempah khas Nusantara sudah disiapkan, termasuk bahan kecombrang sebagai bahan alami penyegar rasa masakan. Ikan kurisi yang sudah dibersihkan akan saya marinasi dengan perasan jeruk nipis. Ini bertujuan untuk mengurangi aroma amis pada ikan yang akan dimasak. Sementara Ilmi sibuk mengiris bawang merah sekaligus menumisnya hingga berwarna kecoklatan. Ini sambil tunggu airnya mendidih, kita geprek dulu kali ya kecombrang sama sereh. Pacikala atau kecombrang akan saya tumbuk untuk menambah sensasi rasa asam yang unik dan lezat. Wah, airnya sudah mendidih. Saatnya kita masukkan ikan beserta bumbu-bumbu pendukungnya. Proses memasak ikan akan memakan waktu sekitar 30 menit. Aromanya benar-benar mantap. Perut saya seketika lapar. Masakan ikan parede sudah siap disantap. Santapan ikan di Kolaka Utara tak lengkap rasanya kalau belum menyiapkan songgi sebagai pengganti nasi. Songgi merupakan olahan berbahan sagu yang dikentalkan seperti menu papeda di Papua. Nah, tinggal menambahkan air mendidih ke dalam songgi. Aduk sebentar agar mengental. Oke, santap siang kita kali ini sudah lengkap. Saatnya makan. Jadi makan songgi itu nggak boleh dikunyah, langsung langsung disedot. Ini karena tadi kita rebusnya agak lama, bumbunya udah meresep. Sama tadi pakai pacikala ya, kecombrangnya agak banyak, jadinya ikannya seger, fresh. Manis-manis juga karena ikannya juga baru banget kita dapat nih, jadi fresh banget.